Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita waktu luang dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan thalabul ilm. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan terakhir kita sampai ke babus salam atau bab kaifiyatis salam, bab tata cara mengucapkan salam, ya. Dan ini sudah kita bahas. Baik. Bab yang sebelumnya kita sampai ke hadis bab kaifiyatis salam, bab tata cara atau tata cara mengucapkan salam. Kita sampai ke hadis yang hadis yang kedua, ya, sekarang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, qalat, berkata Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza Jibrilu yaqra'u alaiki salam, ini Jibril, kata Rasulullah, mengucapkan salam kepadamu. Qalat, maka Aisyah mengatakan, qultu wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Aisyah menjawabnya, wa alaihi salam, dan baginya keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian hadis yang ketiga, itu nanti akan dibahas, jelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Tentang apa? Tentang bolehnya seseorang menitipkan salam kepada orang lain. Karena di sini malaikat Jibril menitipkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga apa? Di dalam hadis ini tentang ada anjuran apa? Seseorang bolehnya seseorang menitipkan salam. Salam nawe ti abdi, pangdugikeun salam ti abdi. Ini termasuk yang dibolehkan. Dan apakah kemudian bagi orang yang dititipkan salam dia harus menunaikan atau tidak? Maka sebagian ulama mengatakan ini kewajiban, karena itu adalah salah satu bentuk amanat yang harus ditunaikan. Misalkan si A sama si B pergi ke sebuah tempat, ketemu dengan seseorang, dan orang di tempat itu mengatakan salam kepada si C, gitu. Maka si A dan si B ini ketika diberikan amanat dia harus menunaikannya. Sampai Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, fasalla fihal ulama'u faqalu, maka para ulama sebagian mentafsil dalam hal ini. Sebagian di antara mereka ketika seseorang menitipkan salam kepada kita dan tidak ada embel-embel yang lainnya, maka wajib bagi kita menunaikannya. Misalkan kita pergi ke saudara, ya,
dan kebetulan kakak kita nggak ikut misalkan, maka saudara kita nanyain kakak, mana kakaknya, nggak ikut di rumah. Ketika kita pulang, salam ke si kakak gitu. Ketika itu saja ucapannya yang disampaikan, maka dia wajib menyampaikan salam tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada pemiliknya. Maka di sini adalah amanat, harus kita sampaikan. Tapi kalau si yang menitipkan salamnya dia mengatakan salim li ala fulanin wa sakata au in dzakarta wa ma asbah dzalika fa hadza la yulzamu illa idza dzakarta. Tetapi kalau yang menitipkan salam mengatakan sampaikan salamku kepada dia kalau dia menanyaiku, pamidian naroskeun ka abdi wartoskeun salam ti abdi gitu. Ketika kita bertemu dengan orang tersebut kemudian nanyain, maka salamnya kita harus sampaikan. Si A pergi ke rumah B dan si B menitipkan salam ke si A untuk disampaikan ke si C. Kalau kata si B, lamun si C naroskeun abdi, sampaikan salam ti abdi. Maka ketika si C tidak bertanya ketika si C tidak menanyain si B kepada si A, maka si A ini nggak harus menyampaikan salam si B. Paham ya? Atau tape. Misalkan kita pergi ke rumah saudara kita, di rumah saudara kita ada si fulan misalkan ya, si fulan menanyakan ke kita tentang ibu kita misalkan yang nggak ikut. Kata si fulan ini, mana si ibu nggak datang, kemudian si ibu lagi sakit misalkan. Nanti kalau pulang, kalau si ibu nanyain tentang saya, salam pangwartoskeun we salam gitu. Jadi ada embel-embelnya ketika kita bertemu dengan si ibu dan si ibu nanyain si fulan tadi, maka sampaikan salam si fulan kepada si ibu. Tapi kalau tidak nanyain, maka tidak perlu disampaikan. Tapi kalau kalimatnya sampaikan salam saya kepada ibu tanpa ada embel-embel, kalau ibu nanyain saya, ya, maka berarti dia harus menyampaikan salam itu. Maka dia harus menyampaikan salam itu. Taib. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa antal ana tahammalta hadza, dan kau sesungguhnya sekarang ya menanggung ini, menanggung apa? Menanggung wasiat ataupun amanat yang dibebankan kepada kita untuk kita tunaikan. Lakinnal ahsan alla yukallifal insan ahadan bihadza, akan tetapi sebaiknya seseorang tidak membebankan orang lain dengan ini. Apalagi misalkan ya wartoskeun salam abdi kasaha ka orang kampung anu di bumi misalkan. Akhirnya yang di bumi di kampung berapa orang? Kita harus menyampaikan ke orang itu yang ada di kampung, kita sampaikan salam salam salam. Ini berat ya. Taib. Kenapa? Li'anna rubbama yasyukku alaihi, kadang-kadang mungkin hal itu memberatkan dia. Hal itu memberatkan dia. Walakin yaqulu salim li alaman sa'ala anni, tetapi kalau dia mengucapkan salamku sampaikan kepada orang yang menanyaiku, ya, li'annahu idza qala salim li alaman sa'ala, ini tentunya tidak berat ya, tidak terlalu berat kalau kita kemudian diamanahi salam seperti ini. Dan di sini oleh siapa? Oleh Aisyah radhiyallahu anha dikatakan alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baginya keselamatan, maksudnya bagi Jibril, karena Jibril menyampaikan salam kepada Aisyah lewat siapa? Lewat Rasulullah. Dan Aisyah mengatakan salim alaihi atau alaihi salam, baginya keselamatan dan dan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan itu, bisa juga dengan alaika wa alaihi salam, atasmu dan atas dia keselamatan. Misalkan aya nu katitipan salam, tadi saya papanggih jeung si eta, aya salam ti si fulan ti si anu misalkan. Oh, alaika wa alaihi salam, bagimu dan bagi dia keselamatan. Bisa kita menambahkan alaika wa alaihi salam, atau kita hanya mengatakan alaihi salam warahmatullah, baginya juga keselamatan dan rahmat Allah, itu juga bisa. Tapi itu hadis yang kedua ya.
Kemudian hadis yang ketiga, wan Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Anas bin Malik, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara, maka beliau berbicara dengan 3 kalimat, 3 kali gitu. Diulangi 3 kali ucapannya, hatta tufhama anhu, sampai betul-betul kalimatnya Nabi ini dipahami. Wa idza ata ala qaumin, apabila Rasul mendatangi suatu kaum, fasalam alaihim, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka, salam alaihim salasan, mengucapkan salam kepada mereka 3 kali. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Nawawi, wa hadza mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katsiran, dan ini kemungkinan apabila yang kita sampaikan salamnya ini adalah al-jam'u katsiran, orangnya ngumpul banyakan gitu ya, takut nggak kedengaran oleh semua, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai Rasul mengulanginya 3 kali. Kata Imam Nawawi, ini memungkinkan yang disampaikan salamnya oleh Rasul orangnya banyak, sehingga dikhawatirkan ada sebagian yang tidak mengucapkan salam atau menjawab salam. Karena menjawab salam hukumnya apa? Wajib ya, menjawab salam hukumnya wajib. Maka dikhawatirkan ada yang tidak mendengarkan salamnya Rasul dan tidak menjawab, maka Rasul mengulanginya 3 kali. Dan juga di dalam hadis ini Rasul mengatakan bahwasanya Rasul apabila berbicara, maka beliau berbicara 3 kali. Ini menunjukkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara betul-betul ingin agar ucapannya dipahami, ya. Dan ini perlu untuk kita perhatikan. Perlu untuk kita perhatikan di dalam menyampaikan sebuah kalimat, agar betul-betul kalimat tersebut jelas dan dipahami. Jangan sampai kemudian orang mengambil kesimpulan berbeda dengan apa yang kita maksudkan gitu. Ya. Kadang kita si pembicara ngomongnya A, yang dengerin ngomongnya B. Kemarin juga kata si Ustadz begini, padahal sebetulnya bukan gitu maksudnya. Ini juga perlu untuk kita perbaiki ya dalam menyampaikan agar jelas. Atau orang yang menukilkan sebuah ucapan dari siapapun, maka dia sebelum menukilkan ucapan itu dia tasabut, dia menyampaikan dulu. Dia memastikan dulu bahwasanya ucapan yang dimaksud itu benar apa yang diinginkan oleh si pembicara. Ya, makanya ada ada seseorang dalam ilmu hadis itu ada dhabtur ruwat, dhabtul kitabah. Si rawi ini betul-betul dhabit, kuat dalam hafalannya, kuat dalam tulisannya. Sebelum dia menyampaikan hafalan orang itu kepada muridnya lagi nantinya, dia menyampaikan dulu ke gurunya apa yang didengarkannya benar apa enggak gitu. Ya, sehingga jangan sampai kemudian antara yang dibicarakan maksudnya begini dan disampaikan oleh muridnya maksudnya lain gitu. Maka ini kenapa Rasulullah mengulang-ulang 3 kali agar betul-betul kalimatnya dipahami ya. Wa hadil mas'alatu ikhtalafa fiha ulama, kata Syekh Utsaimin, dalam hal ini permasalahan ini ada perselisihan di antara para ulama. Hal idza salama ala wahidin yaqulu assalamu alayka au alaikum. Yang menjadi perselisihannya adalah apabila seseorang dia bertemu dengan seseorang yang lainnya, apabila sendirian apakah dia mengucapkan assalamu alayka atau assalamu alaikum. Wa sahih annahu yaqulu assalamu alayka, dan yang sahih dia mengatakan assalamu alayka. Terus di dalam riwayat itu apa, di dalam tulisannya apa? Antum ngikutin sama nggak Syekh Utsaimin tuh tentunya? Di dalam itu apa? Ada nggak ucapan Syekh Utsaimin? Wa hadil mas'alatu ikhtalafa fihal ulama. Hal idza salama ala wahidin yaqulu assalamu alayka wa alaikum. Ada yang sampai sana? Baik. Kata Syekh Utsaimin di sini wasahih annahu yaqulu assalamu alayka. Kalau yang kita hadapi sendirian. Ya, kalau yang kita hadapi sendirian. Dan inilah yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengucapkan kepada orang yang salatnya salah. Nabi mengatakan assalamu alayka, keselamatan bagimu. Taib.
Adapun yang dijadikan dalil dalam hadis Imran yang di atas ya, assalamualaikum, maka hadis yang keberapa tuh? Hadis yang pertamanya ketika seseorang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana hadis yang pertama itu? Ja'a rajulun ila Nabi faqala assalamualaikum farada alaihi thumma jalasa faqala nabiyyu ashrun. Seseorang datang kepada Nabi dan mengucapkan assalamualaikum padahal Nabi sendirian. Maka Nabi membalas ucapan salam tersebut dan kemudian Nabi duduk dan Nabi mengatakan ashrun, 10 pahala. Kemudian datang lagi yang lainnya, assalamualaikum warahmatullahi, Nabi membalas dan mengatakan ishrun, 20 pahala. Dan datang lagi orang yang lainnya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Nabi membalasnya dan mengatakan salasun, 30 pahala. Adapun hadis Imran tadi, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, falaysa fihi dilalatun, maka di sana tidak ada pendalilan bahwasanya sahabat tadi mengatakan kepada Nabi assalamualaikum, Nabi di sana sendirian, enggak. Justru apa? Justru li'anna rajula dakhala an-nabi wa ma'hu jama'atun. Karena orang tadi, sahabat tadi ketika bertemu dengan Nabi mengucapkan salam dengan assalamualaikum, ya, dengan assalamualaikum, dan bersama Nabi ada sekelompok sahabat yang lainnya. Artinya tidak sendirian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat tadi mengatakan assalamualaikum gitu ya. Tetapi ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Kita bisa mengucapkan assalamualaikum, ini tidak ada larangan. Assalamualaikum juga tidak ada larangan. Boleh dengan assalamualaikum, boleh dengan assalamualaikum. Hanya saja di sini kalau Syekh Utsaimin melihat afdolnya kalau sendirian yang kita temui, maka kita ucapkan assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, sebagaimana malaikat juga mengatakan kepada Rasulullah untuk menyampaikan alaikissalam gitu ya kepada Aisyah. Itulah ya, kadang-kadang kita ketika tidak membalas takut nggak enak gitu ya. Ketika kita membalas juga masa ASS WRWB jawabannya waalaikumsalam. Ya, sebaiknya itu tadi diingatkan sajalah ya, diingatkan. Bahkan kadang-kadang ASS WRWB itu maknanya kalau sebagian melihat katanya maknanya nggak bagus itu. Kalau perlu kita assalamualaikum. Atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat menyurat itu pernah Rasulullah menyurati Malik Adimirum Heraklius ya, Raja Romawi, maka Rasul mengawalinya dengan Bismillah gitu, atau Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita mengucapkan kalimat tulisan surat kita kan WhatsApp, Messenger, surat ya, itu berbentuk surat elektronik. Kalau kita awali Bismillah, Assalamualaikum, itu bagus. Atau cukup Bismillah saja, atau Assalamualaikum saja, ya. Kalau ASWRWB ya jawabnya nggak tahu ya, ASWRWBD gitu. Taib. Mungkin sebagian nggak tahu ya, nggak tahu tentang penulisan itu. Tapi kalau dikasih tahu kayaknya mereka menerima saja sebetulnya. Kadang-kadang kita juga mau ngasih tahu juga canggung gitu ya, padahal sebetulnya kasih tahu aja. Karena kalau nggak dikasih tahu ketika nge-WhatsApp lagi gitu lagi, ASS WRWB lagi ya. Taib, itu hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua tentang apa? Tentang mengucapkan salam, dan kemungkinan di sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala mengulang-ulang sampai 3 kali karena Rasulullah mengucapkan salam kepada sekumpulan orang banyak. Dan dikhawatirkan mereka ada yang tidak mendengarkan dan kemudian tidak menjawab, padahal menjawab salam hukumnya wajib ya. Menjawab salam hukumnya wajib. Juga Rasulullah ketika berbicara, maka Rasul berbicara 3 kali sampai betul-betul ucapannya dipahami ya, sampai betul-betul ucapannya dipahami. Masuk ke hadis yang keempat. Wa anil Miqdad radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil, dan dari Miqdad semoga Allah meridainya,
Di dalam hadis yang panjang beliau mengatakan, kunna narfa'u li Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal labani. Kami mengangkat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya membawa gitu ya. Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu, bagian Nabi, minal labani, daripada susu. Jadi Nabi mempunyai bagian susunya. Fayaji'u minal laili, maka datang di malam hari, fayusallimu tasliman la yuqiduna iman. Maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu tasliman, mengucapkan salam dengan sebuah salam la yuqiduna iman. Hampir salam tersebut tidak membangunkan orang yang tidur, artinya tidak terlalu keras. Wa yusmi'ul yaqdan, tetapi didengarkan salamnya itu oleh orang yang terbangun. Faja'a nabiyyu fasallama kama kana yusallim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan mengucapkan salam sebagaimana dia mengucapkan salam. Rawahu Muslim. Tapi ini di dalam di dalam ikramud dhaif. Di dalam bab ikramud dhaif disebutkan oleh Nabi oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi termasuk adab salam, salah satunya adalah hadis Miqdad yang tadi disebutkan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah di malam hari, dan Nabi ketika masuk ke rumahnya dengan sebuah ucapan salam yang tersembunyi ataupun tidak terlalu keras, hanya bisa didengarkan oleh orang yang bangun dan tidak membangunkan orang yang tidur. Wa hakadha yanbaghi lil insani idza dakhala baitan. Maka inilah sepantasnya bagi seseorang ketika masuk ke rumah, ya, untuk apa? Untuk mengucapkan salam dengan salam yang tidak terlalu keras. Apalagi kalau masuknya di malam hari gitu ya, masuknya di malam hari. Kenapa? Li'anna naima la yuhibbu an yuqidahu ahadun. Karena seorang yang tertidur dia tidak suka dibangunkan oleh seseorang. Artinya lagi tiba-tibanya gitu ya, padahal ini ucapan salam. Kalimat ini adalah kalimat doa keselamatan bagi seseorang yang mendengarkannya. Tetapi kita melihat ya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga salamnya beliau sehingga tidak terlalu keras agar orang yang tertidur tidak terganggu. Ini menunjukkan bahwasannya betul-betul menempatkan kalimat salam ini dengan pada posisinya atau tepatnya. Tidak mentang-mentang masuk ke rumah dengan mengucapkan salam teriak gitu ya, tetapi betul-betul hanya didengarkan oleh orang-orang yang di rumah. Orang yang tidur tidak terganggu, orang yang terbangun bisa menjawab salamnya. Karena keselamatan, ya, maknanya adalah keselamatan. Ini sekarang ketika orang yang tertidur, kita ucapkan salam dengan suara yang teriak, padahal isinya adalah keselamatan. Ya, ini bisa aja dia kemudian terganggu dengan itu. Ya, maka makna keselamatannya dikhawatirkan justru tidak nampak dalam hal ini. Karena seseorang ada yang terganggu. Ini bagaimana Islam ini peduli ya tentang kondisi orang lain, tidak kemudian jangan sampai kemudian mengganggu yang lainnya. Inilah fungsi syariat ya dalam Islam, betul-betul menjaga hak. Sampai orang tertidur pun jangan sampai kemudian terganggu. Tadi kata Syekh Utsaimin, li'anna naima la yuhibbu an yuqidahu ahadun la siyama anna ba'dhan nas idza awqada sara la yatihi naum. Karena sebagian manusia itu ada kadang-kadang orang yang kalau sudah terbangun dia susah lagi tidur gitu. Wa yabqa araqan ilal fajri, bahkan kadang-kadang dia mungkin terbangun sampai fajar. Karena sudah terganggu tadi tidurnya sehingga dia susah lagi tidur. Wa hadza fihi adza wa fihi dararun 'alal akharin, dan tentunya dalam hal ini ada bentuk adza dan doror, ya, mengganggu, ya, dan memberikan madarat kepada yang lainnya. Dan ini di luar makna salam gitu ya, padahal salam sendiri adalah keselamatan. Kalau kita mengucapkan salam justru malah mengganggu orang lain, maka ini makna keselamatannya justru dikhawatirkan hilang ya. Inilah Islam ya, sampai betul-betul menjaga hak orang lain.
Fa idza dakhalta makanan fihi ayqadun wa niyam fa'atil ayqad haqqahum fi salami alaihim. Apabila kamu masuk ke sebuah tempat, di dalam tempat itu ada orang yang bangun, ada orang yang tidur, maka sampaikanlah salam hanya untuk orang-orang yang bangun saja. Artinya dengan suara yang cukup didengar oleh orang yang bangun dan tidak mengganggu orang-orang yang tidur. Indah ya, Masya Allah kalau kita jaga adab-adab ini. Bagaimana betul-betul Islam mengatur ya dalam hal terkecil apapun. Ya mungkin di rumah kita yang ada ya keluarga kita gitu ya. Kalau kita salam, kalaupun terganggu ya paling anak kita, istri kita. Tetap saja kalau dia terganggu sama saja, nggak boleh. Karena al-muslim haram ya, tidak boleh mengganggunya. La tu'dul muslimin, tidak boleh mengganggu orang muslim, tidak boleh menyakitinya. Haram untuk kita menyakiti mereka. Taib. Kemudian hadis setelahnya, wa Nabi Jurai atau Jurai Al-Hajaimi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib, masih hadis yang kelima ya. Wa Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dari Asma binti Yazid semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara fil masjid yauman, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati masjid pada suatu hari, wa asbatun minan nisa'i qu'udun, dan di masjid itu ada sekelompok para perempuan sedang duduk. Fa'alwa biyadihi bitaslim, maka Rasul mengisyaratkan dengan tangannya dengan mengucapkan salam, assalamualaikum gitu. Rawahu Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun, hadis ini hadis yang hasan. Wa hadza mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafzi wal isyarah. Dan memungkinkan di sini kata Imam Nawawi, Rasulullah menggabungkan antara lafaz dengan isyarat, assalamualaikum. Wa yu'ayyiduhu anna fi riwayat Abi Daud fasallama alaina, dalam riwayat Abu Daud maka Rasul mengucapkan salam kepada kami. Artinya kalau tidak hanya mengisyaratkan dengan tangan saja, tapi assalamualaikum, ini boleh. Tapi kalau kemudian seseorang bertemu dengan yang lainnya dan melambaikan tangan tanpa salam, ini dilarang. Ini termasuk tahiyatnya orang-orang Yahud. Ya, ini penghormatannya orang-orang Yahudi. Jadi tidak boleh kemudian, oi, atau apalah gitu ya, siap bos gitu, atau apapun itu namanya. Pokoknya ketika dia mengangkat tangan maka dibarengi dengan salam, itu boleh. Tapi kalau dia hanya mengangkat tangan seperti ini, bentuk tahiyatnya, penghormatan dengan cara seperti ini, maka ini dilarang. Ini dilarang, dan itu termasuk bentuk tahiyatnya orang-orang Yahudi. Ya, kalau mau kita mengangkat tangan, terbiasa dengan mengangkat tangan gitu ya, assalamualaikum, maka kita barengi dengan kalimat salam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara al-mu'allif hadits Asma fi mururi Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i fil masjid." Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Asma tentang bagaimana Nabi melewati para perempuan yang ada di masjid. Fa'al wa biyadihi ilaihi nabi taslim, maka Nabi mengisyaratkan dengan tangannya kepada mereka dengan mengucapkan salam. Wa qala rahimahullah, dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, inna hadza mahmulun ala annahu jama'a baina taslimi bil yadi wal isyarah bil isyarah. Ini memungkinkan bahwasanya Nabi menggabungkan antara pengucapan salam dengan tangan dan juga isyarat, assalamualaikum. Wa kadzalika bil lisan, begitu pula dengan lisan. Kenapa kata Syekh Utsaimin? Li'anna taslima bil yadi faqat manhiyun anhu. Karena salam hanya dengan lisan, hanya dengan tangan, gini aja gitu ya. Atau dengan apapun bahasanya, oi gitu ya. Ini manhi, dilarang. Nah, anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang itu. Wa amal jam'u bainahuma, adapun menggabungkan antara keduanya, artinya antara mengisyaratkan tangan dan salam gitu ya, assalamualaikum, fala ba'sa, maka ini tidak mengapa. Khususan idza kana al-insanu ba'idan yahtaju ila an yandura lil yad
Terlebih kalau orang yang kita ucapkan salam dia jauh, assalamualaikum gitu. Dia khawatir kalau ucapan salam kita ini tidak terdengar, maka minimal dengan isyarat tangan kita dia tahu kalau kita sedang mengucapkan salam. Tapi kalau dekat, nggak perlu kita mengucapkan mengisyaratkan dengan tangan assalamualaikum, gitu saja cukup. Taib. Aukana asammu la yasma'u wa masbah dzalik, atau orang yang kita ucapkan salam dia tidak mendengar, asom, ya dia tidak mendengar, maka bisa melihat dengan isyarat tangan assalamualaikum, berarti dia tahu kalau yang mengangkat tangan itu dia mengucapkan salam. Wa masbah dzalik, atau ada intinya ada alasan-alasan yang lainnya. Tapi kalau dia dekat, ya ini sebaiknya hanya cukup mengucapkan salam tanpa perlu mengisyaratkan dengan tangan. Taib. Abdurrahman perhatikan, Abdurrahman perhatikan kalau ngobrol. Taib. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang muslim, ya mengangkat tangan tanpa ada salamnya ini dilarang ya. Ini dilarang. Ya, ngangkat tangan aja. Oi, seperti itu. Ini dilarang. Kalau perlu kita assalamualaikum, maka itu boleh. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dun nasi idza marra wa huwa yarkabu sayyaratahu fa innahu yadribul buq fa inna hadha la yakfi fis salam wa laysa minas sunnati Allahumma illa anna ba'dun nas yaqulu anna la uridu bihi salam. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia yang menaiki menaiki mobilnya, dia cukup yadribul buq, dia cukup menekan setir gitu ya, totot gitu, di kejauhan totot gitu ya, papa lewat totot gitu. Fa inna hadza la yakfi salam, hal seperti ini tidak cukup untuk mewakili salam. Walaysa minas sunnah, bahkan termasuk bukan sunnah. Jadi lain salam gitu mah, gitu ya. Kalau kecuali assalamualaikum bari totot gitu, itu insyaallah. Tapi kadang kita seperti itu ya. Kalau motor yang motor totot deui gitu. Atau lampu dim, lampu jauh tok gitu ya. Illa anna ba'dhan nasi yaqulu anna la uridu bis salam, kecuali memang sebagian orang melakukan itu dia tidak menginginkan itu salam. Lakin uridu an yantabiha tsumma aslam alaikum, kecuali aku ingin tahu agar orang itu tahu itu saya gitu. Kalau itu kondisinya saya tidak menginginkan dengan itu salam, ini enggak apa-apa. Setelah itu baru setelah lampu dim, setelah dekat baru kita assalamualaikum gitu. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian bertujuan dengan apa yang dilakukan itu adalah bentuk salam, ini tidak ada, tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Karena itu bukan salam. Karena itu bukan salam. Hadza arju alla yakuna bihi ba'san, dan aku berharap hal ini tidak mengapa. Apalagi antara sopir dengan sopir ya, yang terbiasa dengan itu, kalau kita niatkan itu bukan salam, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan salam, maka tentunya salam harus ada tata cara tertentu. Salam itu penghormatan Islam, penghormatan orang-orang beriman dengan cara-cara tertentu gitu ya. Tidak boleh sembarangan gitu ya, tapi ada cara-caranya. Kemudian di dalam hadis Asma binti Yazid ini, Nabi SAW melewati dan di dalamnya ada para perempuan, dan Nabi mengucapkan isyarat kepadanya dengan mengucapkan salam. Ya, dan di sini tentunya bolehnya ketika tidak ada fitnah, ya tidak ada fitnah seseorang, dan Nabi berkumpul melewati para perempuan banyak, dan Nabi mengucapkan assalamualaikum gitu ya kepada para perempuan yang banyak, dan tidak ada fitnah di dalamnya. Terus bolehkah kita kemudian mengucapkan salam kepada perempuan sekarang yang bukan ajnabi, yang bukan mahram dengan kita, artinya ajnabi? Kalau terhilang fitnah gitu ya, artinya kita nggak sendirian, dia pun nggak sendirian, assalamualaikum, aman dari fitnah, tidak apa-apa, karena Nabi juga mengucapkan ini. Tapi kalau kemudian khawatir fitnah, ya dia perempuan sendirian di jalan, kita jalan kaki sendirian, papa lewat, assalamualaikum ukhti gitu, aduh bahaya ini ya, apalagi ada ukhtinya. Taib. Maka di sini kalau Syekh Utsaimin melihat bahwasanya kalau di sananya ada fitnah, sebaiknya tidak mengucapkan salam, tidak apa-apa. Tapi kalau ternafikan fitnahnya, sebagaimana Nabi tadi mengucapkan salam kepada
perempuan yang banyak sedang berkumpul, maka itu tidak apa-apa. Apa kemudian kata Syekh Utsaimin, karena apa dibawakan kaidah? Karena darul mafasid awla min jalbil masalih. Menolak mafsadat itu lebih aula, lebih utama dibanding menarik maslahat. Saling mengucapkan salam maslahat ya, betul, karena ada doa mendoakan. Tetapi menolak fitnah, madorot yang dikhawatirkan besar gitu ya, ini sebaiknya dijauhi gitu ya. Fitnah kumaha ya, bagi orang-orang yang ini mungkin fitnah itu. Mungkin bagi orang umum ini nggak fitnah ya, seperti ini biasa saja. Kemana misalkan ya papa lewat seorang-seorang, tapi bagi seorang yang terbiasa menjaga pandangan gitu ya, ini khawatir fitnah. Taib itu saja mungkin bisa sampaikan. Hadis yang kelima ya, hadis dari Asma. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.